Bab 75. Menghadapi musuh lagi. Liu Shan dan rombongan tercengang. Mereka belum pernah melihat pria parubaya bertindak seperti ini. Dia diam-diam menjauh beberapa langkah dari Wang Lin dan bertanya, "Tuan, bagaimana dengan adik laki-laki ini? Apakah dia akan menghadapi bencana berdarah itu karena kita?" Ekspresi Wang Lin tenang. Dia memandang pria parubaya itu, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun saat suara malas Situ Nan melayang ke telinganya. Bayi kecil ini agak menarik. Teknik meramalnya cukup bagus. Ketika berbicara tentang orang normal, dia dapat melihat tanda-tanda masa depan mereka, tetapi ketika dia ingin melihat masa depan kita para pembudidaya, itu seperti berjuang di dalam air. Saya mengiriminya beberapa kenangan tentang saya memusnahkan sekte dan dia tidak bisa menanganinya lagi. Hanya dalam satu tarikan waktu, cendekiawan parubaya itu dipenuhi keringat. Tatapannya ke arah Wang Lin tidak lagi netral, tetapi dipenuhi rasa takut. Dia mendengar kata-kata Liu Shan dan dengan cepat berkata, "Tidak ada hubungannya dengan adik laki-laki. Keahlian saya tidak cukup baik. Saya tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihatnya." Dengan itu, dia berulang kali membungkuk dengan ekspresi pahit di wajahnya. Pemandangan yang dia lihat sebelumnya benar-benar mengejutkannya. Itu bukan dunia normal, tapi neraka yang penuh dengan darah. Orang-orang di tempat kejadian itu jelas bukan manusia biasa. Mereka mampu terbang di langit dan menghancurkan gunung. Pria parubaya itu tumbuh dengan mempelajari teknik meramal, jadi dia tahu bahwa yang abadi itu ada. Dia juga tahu bahwa dia tidak boleh terlibat, atau dia akan mati. Liu Shan mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar jeritan. Sebuah kepala terbang melalui daerah itu dan mendarat di tanah. Itu berguling sampai berhenti di sebelah api. Ekspresi Liu Shan sangat berubah. Dia dengan cepat berdiri ketika dia menyadari bahwa kepala ini milik seseorang yang sedang berpatroli di daerah itu. Yang Shan meraih kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ergo, kakak akan membalas dendam untukmu." Semua penjaga mengeluarkan senjata mereka dan niat membunuh mereka menyebar ke sekitarnya. Pria berwajah gelap itu berdiri di samping Liu Shan dan bertanya, "Siapa kamu? Sepertinya kalian tidak mengerti aturan sama sekali." Tawa gelap datang dari kejauhan. Mengikuti suara gemerisik, puluhan pria berpakaian hitam muncul dari tanah. Mereka melapisi kotoran dari pakaian mereka saat mereka menatap semua orang. "Gunung membelah palem Liu Shan, berikan kami benda itu dan kami akan segera pergi. Kalau tidak, tidak ada yang akan pergi dari sini hidup-hidup." Seorang pria kurus dan tua berjalan keluar dari kelompok pria berpakaian hitam. Wajah Liu Shan setenang air. Dia berkata, "Saya bertanya-tanya siapa itu. Sepertinya itu adalah pengawal burung bangkai." Pria tua itu tertawa. "Pria bernama Liu, tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Pengawal perkasa Anda secara resmi pergi untuk melakukan pengiriman, tetapi diam-diam membawa kembali ginseng berusia 500 tahun. Jika Anda menyerah, Anda semua akan aman. Jangan biarkan hal seperti itu membahayakan hidupmu." Liu Shan mengerutkan kening. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan berpikir, bagaimana pengawal burung hering tahu bahwa saya menyembunyikan ginseng? Sepertinya ada orang dalam bisnis yang sama dengan hati yang serakah. Dengan itu, tatapannya tertuju pada Wang Lin dan dia mencibir. Dia melirik pria berwajah gelap itu. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, dengan suara yang dalam,
apakah saya memiliki ginseng atau tidak? Apakah Anda akan mencurinya dari saya dengan keterampilan seni bela diri Anda yang rendah?" Pria berwajah gelap menerima pesan itu dan diam-diam berada di belakang Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Pria parubaya itu dengan cepat menghentikan pria berwajah gelap itu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Adik laki-laki ini bukanlah musuh." Pria berwajah gelap itu tertegun dan tidak bisa menjawab. Tepat pada saat itu, lelaki tua itu tertawa. "Pria bernama Liu, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi bos kita akan bertindak secara pribadi. Kamu adalah orang mati." Dengan itu, dia mundur beberapa langkah dan berkata, "Bos telah tiba." Dia segera membungkuk di tanah. Semua pria berpakaian hitam menjadi sangat bersemangat. Mereka semua melakukan hal yang sama seperti lelaki tua itu dan berteriak, "Bos telah tiba." Suara dingin tiba-tiba datang dari semua sisi. "Keluarkan ginsengnya, atau kamu akan mati." Saat suara itu tiba, bola api seukuran kepalan tangan terbang ke lingkaran gerbong. Bola api yang sangat panas mengenai salah satu anggota pendamping. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, dia dibakar sampai mati. Pada saat itu, semua orang di pengawal tercengang. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan cengkeraman senjata mereka dan menjatuhkannya ke tanah. Mata Yang Shen mengungkapkan ekspresi ketakutan. "Apa? Senjata apa itu?" Dia berteriak. Panas melonjak di sekitar api, membuat penjaga pengawal mengerti betapa panasnya api itu. Wajah Liu Shan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mundur beberapa langkah dan menatap tubuh yang terbakar, tidak bisa berkata apa-apa. Mata pria berwajah gelap itu mengungkapkan ketakutan yang luar biasa. Dia berkata, sambil gemetar, "Immortal, immortal teknik." Pria berwajah gelap itu mengikuti ujian masuk sekte ketika dia masih kecil. Setelah dia gagal, dia memasuki dunia seni bela diri. Tes itu tertanam kuat di benaknya, jadi ketika dia melihat bola api itu, dia segera menghubungkannya. Pria tua itu mengungkapkan ekspresi bangga dan berkata, "Tentu saja bos kita abadi. Mengapa Anda tidak segera menyerahkan ginseng itu kepada kami?" Semua anggota pendamping memandang Liu Shan. Mata mereka mengungkapkan teriakan minta tolong. Jika itu adalah orang normal, mereka akan memiliki keberanian untuk bertarung, tetapi ini adalah keabadian. Semua penjaga pengawal kehilangan keinginan untuk bertarung. Liu Shan mengungkapkan pandangan pahit. Dia akan berbicara ketika 3 bola api lagi muncul di udara, tidak bergerak. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjadi sangat tertarik. Dari penampilan bola api, orang yang melemparkannya tidak mungkin lebih tinggi dari lapisan ketiga. Dia menyentuh dagunya dan mengirimkan perasaan ilahinya. Dia dengan cepat menemukan orang itu di pohon besar tidak jauh dari sana. "Apa ini?" Wang Lin bergumam. Dia tertegun. Orang itu berusia sekitar 20 tahun dan berada di puncak lapisan kedua. Dia hampir bisa menembus lapisan ketiga. Wajah pemuda itu suram dan dipenuhi bekas luka. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat ganas, tetapi semakin Wang Lin terlihat, semakin dia terlihat akrab. Sarjana parubaya itu menghela nafas. "Lao Liu, berikan pada mereka. Bahkan jika keluarga utara mengetahuinya, mereka tidak akan menyalahkan kita. Musuh adalah abadi. Bagaimana kita manusia bisa bertahan melawan dia?" Liu Shan ragu-ragu sebentar, lalu dengan tak berdaya mengeluarkan sebuah kotak kecil dan meletakkannya di tanah. Saat kasing itu mendarat di tanah,
kasing itu terangkat ke udara. Namun, itu tidak terbang ke orang-orang pengawal burung hering, tetapi ke tangan Wang Lin. Bab 76. Pedang terbang aneh. Liu Shan menyentakkan kepalanya ke belakang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu benar-benar mata-mata." Mata Yang Shen dipenuhi amarah saat dia menatap Wang Lin. Murid pria berwajah gelap itu menyusut. Dia tahu bahwa metode yang digunakan Wang Lin untuk mendapatkan kotak itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Sarjana Parubaya juga tertegun. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan menghela nafas. Song Xing berteriak, "Kamu berani." Kemudian, dia dengan cepat melompat ke depan dan meraih ke arah kepala Wang Lin. Langkah Song Xing menyebabkan kelompok Liu Shan menjadi bingung, tetapi Liu Shan tidak menghentikan Song Xing. Semua orang juga menyingkir, membuka jalan ke Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebaliknya, dia membuka kotak itu dan melihat ginseng yang sangat layu. Tubuh ginseng ini sangat kecil, tetapi memiliki akar yang tak terhitung jumlahnya. Ada jimat kuning di ginseng, menutupi energi spiritual di dalamnya. Song Xing sudah dekat. Dia tersenyum saat dia siap untuk mematahkan kepala Wang Lin. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat kekuatan tak terlihat menghentikannya. Song Xing terlempar ke samping dan tidak bangkit kembali. Adegan aneh di depan mereka menyebabkan semua orang tercengang. Wang Lin tidak merobek jimat dari ginseng, tetapi melihatnya sebentar. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, "Kamu melihat seorang teman lama dan kamu bahkan tidak mau keluar untuk menyapa." Dengan serangkaian suara gemerisik, pemuda yang tampak dingin itu berjalan keluar dari hutan. Ada kekuatan tak terlihat di sekitar tubuhnya. Semua pria berpakaian hitam didorong ke samping saat dia lewat. Selain itu, 3 bola api yang melayang di udara kembali ke pemuda itu dan berputar di sekelilingnya. Saat pria berpakaian hitam melihat pemuda itu, mereka dengan hormat berkata, "Kami menyapa bos." Pemuda itu bahkan tidak melihat Song Xing, yang sedang batuk darah, tetapi menatap Wang Lin dan berkata, "Orang yang kukenal tidak mungkin tidak berubah sama sekali dalam 10 tahun. Siapa sebenarnya kamu?" Wang Lin memandangi pemuda itu, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kertas kuning dari tasnya. Saat pemuda berwajah dingin itu melihat kertas itu, dia tertegun. Dia menatap Wang Lin sedikit lagi, lalu mengerutkan kening. Dia berkata, "Teman, apa sebenarnya ini?" "Teman, tolong beri saya ginseng itu. Itu sangat penting bagi saya." Wang Lin tercengang dan menatap pemuda di depannya untuk sementara waktu. Keraguan muncul di hatinya. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan menemukan sesuatu yang tidak normal di langit. Dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya, lalu melemparkan ginseng itu dan berkata, "Lupakan. Aku salah orang." Segudang perasaan kompleks terlintas di mata pemuda itu. Dia menangkap ginseng dan berkata, "Terima kasih. Selamat tinggal." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi ketika awan gelap tiba-tiba muncul. Saat awan gelap muncul, embusan angin menyebabkan semua orang di Mighty Escort mundur beberapa langkah. Awan gelap dengan cepat bergerak dan turun. Saat awan semakin rendah, embusan angin aneh muncul dan menjadi semakin kuat. Seorang pria parubaya berpakaian putih melangkah ke embusan angin dan turun. Saat dia muncul, seorang penjaga pengawal meledak menjadi kabut darah. Kemudian,
Beberapa penjaga lainnya juga meledak dan berubah menjadi kabut darah. Kabut darah bergerak aneh di udara. Mereka dengan cepat berkumpul bersama dan membentuk setetes darah yang mengilap. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan menghisapnya. Setetes darah masuk ke mulutnya dan wajahnya memerah. Dia berkata, "Zhang Hu, kamu bertemu seseorang yang kamu kenal. Kenapa kau takut mengakuinya?" Wajah Zhang Hu dengan cepat menjadi dingin dan dengan hormat berkata, "Guru, murid tidak mengenal orang ini." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengirimkan akal ilahi dan tertegun. Pria parubaya ini sudah mencapai puncak lapisan ke-15. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata kepada Wang Lin, "Rekan kultivator, apakah Anda mengenal murid saya?" Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia berkata, "Jadi bagaimana jika saya tahu atau jika saya tidak mengenalnya?" Pria parubaya itu tertegun. Dia menatap Wang Lin sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum. "Tidak ada bedanya. Meskipun Anda hanya berada di lapisan ke-8, jika saya meminum darah Anda, itu masih akan sedikit meningkatkan kultivasi saya." Wajah Zhang Hu tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menghadap pria parubaya itu dan berkata, "Guru, orang ini adalah teman masa kecilku. Tolong selamatkan dia." Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu. Dia berkata, Pergi dan kumpulkan esensi darah dari semua manusia di sini. Anda tidak punya urusan dengan masalah ini." Zhang Hu hendak berbicara ketika pria parubaya itu mencibir saat dia mengucapkan beberapa patah kata. Wajah Zhang Hu tiba-tiba menjadi pucat dan dia mulai mengeluarkan darah dari lubangnya saat banyak keringat menetes dari dahinya. Wang Lin mengangkat alisnya. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan meraih ke arah pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Dia mendengus dingin saat dia mengeluarkan lampu hijau. Lampu hijau berubah menjadi pedang terbang dan menebas tangan. Teknik daya tarik Wang Lin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tangan itu terbelah menjadi dua tangan. Yang satu meraih Zhang Hu dan yang lainnya meraih pedang terbang. Pedang hijau kecil itu mulai bergetar. Cahaya yang dipancarkan pedang berkedip-kedip. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia membuang sarung pedang hitam dari tasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menembakkan beberapa lampu merah dari tangannya. Saat sarungnya muncul, pedang hijau yang dicengkeram oleh teknik atraksi tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, itu berada di sebelah sarungnya dan menyatu dengannya. Wajah Wang Lin terlihat tenang, namun hatinya terkejut. Ini adalah pertama kalinya teknik atraksi gagal. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia menamparkan tasnya dan beberapa potong kayu hitam muncul. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk dan dengan cepat terbang keluar. Suara situnan muncul di telinga Wang Lin. "Wang Lin, ada yang aneh dengan pedang itu." Saat pedang terbang memasuki sarungnya, pedang itu mulai mengeluarkan suara mendengung seolah menghadapi banyak perlawanan. Setelah tenggelam seperlima dari jalan, itu tidak lagi bisa masuk lebih dalam. Pedang hijau itu tiba-tiba berubah menjadi biru dan menarik dirinya keluar dari sarungnya dan menebas cambuknya. Cambuk ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari Zhang Kuang. Ketika dia dalam pelatihan pintu tertutup, dia menyempurnakannya menjadi miliknya dengan nasihat dari Situnan. Wang Lin mengendalikan cambuk untuk mengitari pedang terbang dan menyerang langsung ke pria parubaya itu. Pria parubaya itu mencibir. Dia mengabaikan cambuk dan menunjuk ke pedang terbang.
Dia menggumamkan beberapa kata, lalu pedang terbang itu bergetar dan tiba-tiba menghilang. Itu muncul kembali di depan pria parubaya dan menebas ke bawah. Pria parubaya itu menyeringai dan memuntahkan setetes darah emas. Setetes darah emas segera berubah menjadi benang tipis dan memasuki pedang terbang. Bab 77. Pak Tua Jimo. Wang Lin mengerutkan kening. Saat dia hendak mengambil cambuk, sebuah pedang merah kecil terbang keluar dari pedang hantu itu. Pedang merah menebas dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari tubuh utamanya. Cambuk itu dengan cepat terbelah menjadi dua. Itu berubah kembali menjadi potongan-potongan kayu dan jatuh dari langit. Pria parubaya itu mengungkapkan tatapan membunuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia meraih Zhang Hu dan melemparkannya kembali. Kemudian, dia dengan cepat mundur. Pedang terbang itu melaju ke arah Wang Lin. Ilusi muncul di ujung pedang. Seperti kilat, pedang itu tiba-tiba muncul di depan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia melambaikan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Batu giok bersinar dan layar cahaya biru muncul, menghalangi pedang. Pedang menebas dan layar cahaya mulai retak. Itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memuntahkan seteguk energi spiritual ke layar cahaya. Warna biru muda mulai berubah menjadi hijau dan warna samarnya mulai menjadi lebih padat. Retakan mulai menutup kembali, menghalangi serangan pedang, tetapi retakan samar muncul di batu giok. Apa ini? Mata pria parubaya itu menyipit. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Sepertinya kamu tidak hanya berada di lapisan ke-8. Namun, bahkan jika Anda berada di tahap pendirian yayasan, Anda tidak akan bisa lolos hidup-hidup dari pedang terbang saya." Dengan itu, pria parubaya itu menunjuk dengan jarinya sementara matanya memperlihatkan ekspresi serius. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang itu terbang kembali dan memasuki sarungnya lagi. Kali ini, setengah masuk dan berubah dari biru menjadi hitam dan terbang keluar dari sarungnya lagi. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melawan seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, lawannya jelas memiliki harta magis yang lebih baik. Wang Lin bisa merasakan bahwa pedang itu menjadi jauh lebih kuat dan batu giok Zhou Peng tidak akan mampu menahannya. Dia tidak ragu. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan batu giok kuno. Saat batu giok kuno muncul, ia melepaskan aura agung. Batu giok kuno ini adalah harta penyelamat jiwa yang diberikan Liu Wenju kepada Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak peduli. Dia memuntahkan seteguk energi spiritual dan menunjuk ke batu giok kuno. Seketika, banyak simbol emas melayang keluar dari batu giok kuno. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia dengan dingin menatap pria paruh baya itu. Niat membunuh muncul di matanya. Murid pria paruh baya itu menyusut. Dia sedikit ragu, lalu mengatupkan giginya dan mengeluarkan dua bola emas. Kedua bola emas terbang ke pedang terbang. Pedang terbang itu saat ini berwarna hitam dan ditutupi bintik-bintik emas yang bersinar. Pedang berputar sekali, lalu terbang menuju Wang Lin. Beberapa pusaran hitam muncul di dekat pedang. Rasa dingin di mata Wang Lin semakin meningkat. Dia bahkan tidak peduli dengan pedangnya, dia hanya menunjuk ke batu giok kuno di depannya. Simbol emas pada batu giok kuno tiba-tiba bersinar dan keluar dari batu giok.
Simbol berbaris. Ada total 9 simbol. Pedang terbang menuju Wang Lin. Dia membentuk segel dengan tangannya dan 3 simbol mulai bersinar. 3 simbol dengan cepat muncul di sekitar pedang. Petir menghubungkan ketiga simbol tersebut, membentuk penjara dan menjebak pedang terbang. Pedang terbang itu seperti binatang buas yang terperangkap, mengeluarkan suara mendengung yang kuat. Itu mengisi di dalam sangkar dan, setiap kali bertabrakan dengan sangkar, simbolnya akan bersinar. Ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah dan dia berkata, ini harta inti. Wang Lin telah belajar dari situ Nan apa itu harta inti. Itu hanyalah harta karun yang dibuat oleh seorang pembudidaya formasi inti. Jika seorang kultivator Naschen Soul membuat harta, itu disebut Naschen Treasure. Pria parubaya itu dengan cepat menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan meraih sarungnya. Wang Lin tersenyum dingin. Segel di tangannya berubah. 6 simbol yang tersisa langsung mulai bersinar dan menyerbu ke arah pria parubaya itu. Ketakutan pada pria parubaya itu meningkat pesat. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa potong batu giok, berharap itu akan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Bahkan sebelum potongan batu giok bisa aktif, mereka meledak di bawah pengaruh simbol emas. Mereka tidak berhasil menghentikan simbol emas sedikit pun. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi putus asa dan berteriak, "Rekan kultivator, saya orang tua, murid Jimo." Sebelum dia selesai berbicara, simbol emas muncul di hadapannya. Simbol pertama ditekan ke dadanya. Dadanya dengan cepat menyerah, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Simbol kedua segera menyusul setelahnya. Pria parubaya mengeluarkan darah dari lubangnya dan dadanya telah menembus. Simbol ketiga dengan cepat mengikuti juga dan tubuh pria parubaya itu benar-benar hancur bersama dengan tasnya. Hanya sarung pedang yang benar-benar tidak terluka dan jatuh ke tanah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke arah batu giok kuno. Tiba-tiba, 3 simbol emas yang tersisa berhenti dan memasuki batu giok kuno lagi. Juga, setelah pria parubaya itu meninggal, frekuensi benturan dari pedang terbang itu melambat hingga akhirnya berhenti bergerak. Wang Lin melambaikan tangannya. Ketiga simbol itu bergetar. 2 simbol runtuh dan hanya 1 yang mengikuti panggilan Wang Lin dan kembali ke batu giok. Wang Lin dengan hati-hati mengembalikan potongan batu giok itu ke dalam tasnya. Batu giok ini awalnya hanya memiliki 1 serangan, tetapi dengan bantuan Situ Nan, ia berhasil membaginya menjadi 9 serangan. Meskipun setiap serangan jauh lebih lemah, itu membuatnya lebih sering menggunakannya. Setelah melakukan semua itu, dia menarik napas dalam-dalam. Keningnya dipenuhi keringat. Ini adalah pertarungan paling kejam yang dia alami sejak dia mulai berkultivasi. Dia mengaktifkan teknik atraksi dan mengambil pedang terbang dan sarungnya untuk memeriksanya. Wang Lin, aku tidak bertindak sebelumnya bukan karena aku tidak mau, tetapi karena esensi jiwa baru lahirku memiliki batas, sehingga tidak dapat disia-siakan dengan sembarangan. Plus, Anda harus mengalami pertempuran hidup dan mati ini untuk membantu Anda tumbuh di masa depan. Kali ini, suara Situ Nan serius sekali. Wang Lin mengangguk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan penasaran memeriksa harta karun di tangannya. Situ Nan menjelaskan, pedang terbang ini benar-benar aneh. Bayi kecil itu bahkan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, harta yang sebenarnya di sini adalah sarung pedang itu.
Bab 78. Kota Keluarga Teng. Wang Lin sedang memeriksa harta karun ketika dia tiba-tiba mendengar bisikan dari belakang. Dia menembakkan cahaya keemasan ke pedang terbang dan berbalik. Zhang Hu membuka matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat pedang terbang dan sarung pedang di tangan Wang Lin. Zhang Hu menampakkan ekspresi gembira dan bertanya, "Dia meninggal." Wang Lin terkekeh dan mengangguk. "Ya, Zhang Hu, apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenalku sebelumnya karena dia?" Zhang Hu dengan cepat menyentuh dadanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Dia benar-benar sudah mati." Wang Lin, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Setelah saya menyelesaikan semua orang ini, kita bisa mengejar ketinggalan. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan 3 bola api muncul. Semua orang di sekitarnya benar-benar terpana. Apa yang baru saja mereka lihat adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan akan mereka lihat dalam hidup mereka. Ketika mereka melihat bola api di tangan Zhang Hu, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Adapun orang-orang berpakaian hitam, mereka juga dengan hati-hati menatap Zhang Hu dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, Zhang Hu mengambil langkah dan melemparkan bola api. Namun, sasarannya bukanlah kelompok Liu San, melainkan kelompok pria berpakaian hitam. Dalam hal nilai mereka, nyawa manusia ini seperti semut. Tanpa kemampuan untuk melawan, pria berbaju hitam, termasuk Song Hang, ditangkap oleh bola api. Anehnya, seluruh tubuh mereka tidak terbakar menjadi abu. Beberapa tetes darah emas yang aneh terbentuk dan ditelan oleh Zhang Hu. Rombongan Liu San terpanggang oleh panasnya api sampai rambut mereka keriting dan kulit mereka pecah-pecah. Namun tidak satupun dari mereka yang berani bergerak sedikit pun. Melihat Zhang Hu membentuk 3 bola api lagi, Wang Lin berkata, dengan nada berat, "Zhang Hu, jangan bunuh lagi." Zhang Hu menoleh dan menatap Wang Lin, lalu berkata, "Jika kita tidak membunuh orang-orang ini, maka mereka akan kembali dan melaporkan semuanya. Orang yang kamu bunuh adalah guruku dan juga murid ke-6 Pak Tua Jimo. Jika dia mengetahui hal ini, akan sulit bagi kita untuk lolos dari kematian." Sarjana Parubaya adalah salah satu dari sedikit yang masih tenang. Dia dengan cepat berkata, "Dua makhluk abadi, kami berjanji tidak akan berbicara." Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Hu mengerutkan kening dan mencibir, berjanji untuk tidak berbicara. "Itu tidak terserah Anda. Ketika mereka mengambil jiwamu dan memurnikannya, kamu akan memberitahu mereka segalanya." Meskipun dia sedang berbicara dengan cendekiawan Parubaya, matanya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin merenung sejenak. Dia melambaikan tangannya dan 6 atau 7 orang yang tersisa bergerak paksa sampai mereka mendarat di depan Wang Lin. Zhang Hu menarik bola api dan berdiri di samping, diam. Wang Lin mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya. Ini adalah batu giok yang dia dapatkan dari Zhang Kuang ketika dia pergi bertukar dengan Wang Hao. Dia samar-samar ingat bahwa ada teknik di dalamnya yang akan menghapus ingatan orang. Setelah mencari giok dengan hati-hati, dia menemukan tekniknya. Wang Lin memeriksanya sekali dan menyimpan batu giok itu. Mata Wang Lin menatap kelompok itu dan bersinar biru. Cahaya biru memasuki mata mereka dan mata mereka juga bersinar biru sebelum pingsan dan jatuh ke tanah. Zhang Hu diam-diam menghela nafas. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu,
tetapi pada akhirnya tidak berbicara. Setelah Wang Lin menyelesaikan tekniknya, dia menatap Zhang Hu dan terbang ke kejauhan. Zhang Hu menghela nafas. Dia meludahkan bola emas, menaikinya, dan terbang mengejar Wang Lin. Keduanya terbang di udara untuk waktu yang lama. Zhang Hu mulai kehabisan nafas dan mendarat di puncak gunung sementara Wang Lin perlahan melayang turun. Zhang Hu menenangkan napasnya, lalu mencari tempat untuk duduk. Dia mengeluarkan 2 potong ubi dan memberikan 1 ke Wang Lin. "Aku memanggang ini. Lihat bagaimana rasanya," katanya. Wang Lin mengambil ubi. Dia merasa seperti kembali ke 10 tahun yang lalu ketika keduanya baru saja bertemu. "Ketika saya meninggalkan Sekte Heng Yue saat itu, saya tidak pulang, tetapi berkeliaran, mencari untuk bergabung dengan sekte kultivasi lain. Saya beruntung dan mengkonsumsi beberapa tumbuhan dan entah bagaimana berhasil mencapai lapisan pertama Qi kondensasi. Saya harus berterima kasih kepada buklet musang untuk itu. Setelah bertemu Bai Zhan, dia memutuskan untuk tidak membunuhku setelah dia melihat aku berada di lapisan pertama. Sebaliknya, dia menjadikan saya muridnya untuk membantunya mengumpulkan darah manusia. Dia meninggalkan racun dalam diriku sehingga dia bisa mengendalikan hidup dan matiku. Sebelumnya, aku tidak ingin mengatakan bahwa aku mengenalmu karena dia ada di dekatmu, tapi untungnya, kamu membunuhnya. Itu menghancurkan racun di tubuhku dan akhirnya aku bebas." Zhang Hu menggigit ubi sambil dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Wang Lin merasa sangat disesalkan. Meskipun cerita Zhang Hu sangat sederhana dan singkat, dia dapat melihat dari ekspresi Zhang Hu bahwa 10 tahun ini sangat sulit baginya. Zhang Hu menunjukkan ekspresi iri dan berkata, "Wang Lin, kita sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Melihat bahwa Anda dapat membunuh guru saya, Anda pasti telah mencapai pendirian yayasan. Pedang terbang guruku sangat kuat. Dia bilang dia hanya bisa menggunakan 2/5 dari kekuatannya, tapi meski begitu, tidak ada seorang pun di bawah yayasan pendirian yang bisa bersaing dengannya." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum mencapai pendirian yayasan. Apakah Anda tahu dari mana pedang terbang ini berasal?" Zhang Hu menatap Wang Lin dengan tatapan terkejut, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia dengan hati-hati memikirkannya dan berkata, "Saya pikir dia pernah membicarakannya sekali. Saya pikir dia mengatakan dia menemukannya di sebuah gua dan hanya mendapatkannya karena peluang besar pada saat itu. Dia selalu melihatnya sebagai harta yang besar. Juga, sarung pedang itu juga merupakan harta karun. Guru menghargai sarung itu beberapa kali lebih berharga daripada kata terbang. Saya pernah mendengar dari guru saya bahwa selain dia, kecuali seseorang berada pada tahap formasi inti, mereka tidak dapat menyempurnakannya sendiri." Wang Lin menemukan batu untuk duduk. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, "Ceritakan tentang Pak Tua Jimo agar setidaknya kita bisa waspada terhadap beberapa hal." Zhang Hu menelan ubi jalar di mulutnya dan berkata, "Pak Tua Jimo adalah seorang kultivator mandiri. Dikatakan bahwa dia telah mencapai formasi inti. Dia sangat peduli dengan reputasinya, jadi dia pasti akan keluar mencari kita saat dia tahu tentang kematian Bai Zhan. Anda lebih baik kembali ke Sekte Heng Yue. Bagi saya bisa bersembunyi di kota keluarga Teng. Pak Tua Jimo pun tidak berani sombong di sana. Selama saya tinggal di kota, saya seharusnya aman." Wang Lin tersenyum kecut dan berkata,
Sekte Heng Yue hanya ada dalam nama sekarang. Zhang Hu terkejut dan berkata, saya mendengar tentang ini sebelumnya, 4 tahun yang lalu, Sekte Xuandao mencuri Gunung Heng Yue, tetapi saya mendengar bahwa murid Sekte Heng Yue bermigrasi. Apakah Anda tidak bermigrasi dengan mereka? Wang Lin tidak ingin membahas masalah ini dan bertanya, tempat seperti apa kota keluarga Teng itu? Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.